Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat sore pemirsa, saya Retno Marsudi dan berikut berita pertama. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini turut berperan serta dalam berbagai agenda penting di kancah internasional. Mulai dari bidang keamanan dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hingga menjadi tuan rumah dari pertemuan bergengsi KTT G20. Indonesia 144. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut terlibat aktif dalam berbagai forum internasional. Di antaranya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 hingga 2020. Dalam kesempatan ini, Indonesia membawa sejumlah agenda prioritas, di antaranya berkontribusi dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia dan meningkatkan kerjasama untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan pentingnya sikap saling menghormati dan mengedepankan dialog dan kolaborasi daripada persaingan dan kompetisi dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Terbaru, Indonesia untuk pertama kalinya memegang presidensi G20 dan menjadi tuan rumah pertemuan KTT yang akan digelar tahun depan di Bali. Adapun agenda utama yang akan diusung Indonesia dalam KTT G20 tahun 2022 adalah pemulihan dengan tema Recover Stronger, Recover Together. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia hari ini secara spesial hadir di studio Metro TV untuk menjadi news anchor program Metro hari ini. Selamat sore Bu Menlu. Selamat sore Mbak, apa gimana kabar? kabarnya Bu? Sehat Alhamdulillah. Sehat. Bu, gimana rasanya Bu membawakan berita? Deg-degan. Deg-degan. Mana yang lebih tegang Bu? Ada di forum internasional seperti KTT G20 atau membawakan berita nih Bu? Kayaknya lebih tegang yang sekarang. Tapi berbicara mengenai forum internasional seperti KTT G20 Bu Menlu, ada pesan menarik yang sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam KTT G20 bahwa kita nih jangan minder dalam pergaulan dunia, harus percaya diri dan menunjukkan peran serta kita. Anda kemudian ada di ajang itu di KTT G20, bagaimana kemudian pandangan Anda Bu Menlu dan juga tanggapannya? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tepat sekali ya, dalam artian kita jangan minder karena tidak ada alasan bagi kita untuk minder. Kita ini adalah negara yang besar dari sisi penduduknya, besar dengan potensi yang besar, dengan rekam jejak diplomasi kita yang sangat kelihatan. Dari waktu ke waktu kita berusaha untuk terus berkontribusi bagi penciptaan stabilitas dan juga perdamaian dunia. Jadi saya kira tidak ada alasan satupun bagi kita untuk merasa minder, tetapi pada saat yang sama kita juga tidak perlu jumawa. Indonesia dikenal sebagai negara yang terus ingin berkontribusi, memainkan sebagai bridge builder dan lain-lain, sehingga aset yang kita sudah peroleh sekian lama, karena yang namanya diplomasi itu adalah investasi jangka panjang, aset kita sudah cukup, aset ini akan kita pergunakan untuk mensukseskan presidensi kita di G20. Oke, berbicara mengenai diplomasi Bu Menlu selama ini kan menjadi ujung tombak dalam berbagai diplomasi penting, baik itu bilateral maupun multilateral. Tentu yang ini menjadi keingintahuan banyak orang. Bagaimana sih Bu jurus berdiplomasi ataupun cara berdiplomasi ala Bu Menlu ketika mewakili Indonesia? Kebetulan saya adalah diplomat karir, jadi bidang diplomasi ini sudah saya kenal sejak 35 tahun yang lalu. Dan dari apa yang saya lakukan sejauh ini, networking itu sangat penting sekali. Dan
selain berhubungan secara resmi sebagai Menteri Luar Negeri satu negara dengan negara lain, ternyata upaya untuk membangun hubungan pribadi yang baik itu sangat-sangat mendukung pada pelaksanaan tugas kerja kita. Jadi sekali lagi dengan aset yang cukup, dengan networking yang bagus, di sana sini diberi sentuhan-sentuhan pribadi, kebetulan sebagai perempuan hal itu sangat mungkin kita lakukan. Maka saya kira pelaksanaan politik luar negeri kita, diplomasi kita, selama ini kita tidak mengalami kesulitan. Oke, selain kemudian sepak terjang Bu Menlu dan juga Indonesia di forum internasional yang menjadi sorotan, salah satu juga yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana dukungan Indonesia terhadap Palestina. Bu Menteri mungkin nanti akan melanjutkan dengan informasi berikutnya, silakan Bu. Pemerintah Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya dari pendudukan Israel. Bagi Indonesia, mendukung perjuangan bangsa Palestina merupakan bentuk pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang harus dibela. Pemerintah Indonesia konsisten untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaannya sebagai sebuah bangsa. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dukungan pemerintah Indonesia pada bangsa Palestina adalah dukungan atas dasar rasa keadilan untuk sebuah bangsa yang diduduki dan dirampas haknya oleh Zionis Israel. Saat ini wilayah Palestina terus didesak oleh Israel, sehingga tinggal menjadi bagian yang sangat kecil. Untuk itu, pemerintah Indonesia bersama seluruh rakyat Indonesia akan terus memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina yang juga merupakan amanah konstitusi. Di antara bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah sikap tegas pemerintah yang menolak pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem. Indonesia menilai tindakan Israel tersebut melawan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Indonesia akan terus bersama Palestina dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak mereka. Jadi keberpihakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas dan saya perlu tegaskan kembali. Nah, yang ketiga, saat ini beredar berita bahwa sejak 2016 ada pertemuan atau negosiasi rahasia yang mengatakan memulai membahas masalah hubungan diplomatik atau bebas visa antara Indonesia dan Israel. Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Saya ulangi lagi, hal tersebut tidak benar. Bangsa Indonesia sendiri memiliki hutang sejarah pada bangsa Palestina yang berperan besar dalam memberikan dukungan dan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun tidak sekedar itu, bagi Indonesia, mendukung perjuangan bangsa Palestina merupakan bentuk pengamalan konstitusi sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang harus dibela. Her Excellency Tim Liputan Metro TV. Marsudi, Minister of Foreign Affairs. Baik, Bu Menlu, Indonesia sejak dulu hingga sekarang ini konsisten dalam bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan diakui sendiri oleh warga Palestina. Dukungan negara dan rakyat Indonesia terhadap Palestina mungkin melebihi dari dukungan dari negara-negara lain. Ini konsistensi dukungan seperti ini bagaimana Bu ceritanya dan juga dasarnya? Jadi pada saat kita bicara dukungan kita kepada Palestina, kenapa kita konsisten? Karena itu adalah amanat dari undang-undang dasar kita yang memang harus kita jalankan. Jadi pada saat kita bicara mengenai Palestina, kita bicara mengenai masalah pendudukan. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, misalnya pada saat kita melakukan konferensi Asia Afrika, isu itu sudah ada. Sehingga dengan demikian, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina adalah amanah Undang-Undang Dasar yang memang harus dijalankan secara konsisten.
Oke, Bu Menteri, sesaat lagi selain kita berbicara tadi sudah mengenai cara diplomasi, kita juga ingin sedikit membahas mengenai gaya busana. Pemirsa, tapi tetaplah bersama kami. Metro hari ini akan segera kembali sesaat lagi mengenai Menteri Luar Negeri Indonesia. Ini merupakan Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Ibu Retno Marsudi ini memiliki gaya busana yang khas, diantaranya sepatu selen atau sepatu yang berbeda warna antara kiri dan juga kanan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, Bu Retno Marsudi ini merupakan Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia, tapi kemudian selain jabatan strategis yang menjadi perhatian adalah Ibu Menlu ini juga kerap terlihat modis nih Bu, dari mulai sepatu hingga model rambut, dan ini kerap mencuri perhatian. Tadi kita lihat saja tayangannya ada sepatu yang berbeda warna, sepatu selen. Ini gimana Bu ceritanya Bu? Susah nih mau menceritakannya. Tapi kalau kita sebenarnya, saya kalau misalnya udah malam, itu pasti sebelum tidur sudah harus tahu besok mau pakai apa. Karena khawatirnya besoknya telat bangun, padahal acaranya sudah banyak sekali. Oleh karena itu, untuk ngilangin stres, antara lain adalah saya suka dengan padu padan. Padu padan, ini baju dulu, padu padan. Hari ini misalnya pakai pita warna putih, besok lagi diganti pita warna apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi dengan padu padan itu, seolah-olah kita punya baju yang banyak banget, padahal nggak banyak. Kalau sepatu ya begitulah, rahasia yang nggak bisa diceritakan. Tapi bagi gaya busana yang elegan, modis seperti itu, memang menjadi salah satu bagian dari gaya berdiplomasi khas seorang Ibu Retno Marsudi, tidak sih Bu? Bagian saya kira ya, karena kalau diplomasi kan pada saat kita berhadapan dengan orang lain, kesan pertama yang akan dilihat orang lain adalah bagaimana kita berbaju. Kalau kita berbaju dengan baik, kita pede, confidence, maka seterusnya akan lebih mudah. Jadi kalau kita pakai baju, yang paling penting adalah bahwa kita mantap, kita percaya diri. Karena kalau misalnya kita pakai baju terus rasanya nggak enak, itu akan sangat berpengaruh pada saat kita harus berbicara. Apalagi kalau pembicaraannya adalah pembicaraan yang serius, harus negosiasi, kita terganggu dengan baju, aduh bajunya keketatan atau bajunya seperti apa. Jadi baju itu salah satu bagian, kalau untuk profesi saya adalah bagian dari hal yang harus diperhatikan dalam berdiplomasi. Dalam berdiplomasi terutama di era pandemi Bu, salah satunya adalah diplomasi lewat vaksin. Ada informasi apa nih Bu? Silakan. Diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dari negara-negara produsen vaksin merupakan salah satu kunci penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Pemerintah berhasil mendatangkan pasokan vaksin di tengah semua negara berlomba untuk mendapatkan vaksin COVID-19.
20 bulan Menlu RI menjalankan diplomasi vaksin untuk Indonesia dan dunia. Pada 12 Januari 2021 di Jenewa, Swiss, Retno Marsudi terpilih sebagai Ketua Bersama Kerjasama Multilateral Pengadaan Vaksin COVAX AMC. Ada 3 ketua bersama kerjasama COVAX AMC, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Ethiopia Lia Tadesi, Menteri Pembangunan Internasional Kanada Karina Gould. Kerjasama COVAX AMC merupakan forum antar negara untuk pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 bagi 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah. Menjalankan konsep berbagi dosis dari negara makmur ke negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ensure all countries can meet the WHO vaccination target. This requires commitment to equity. All pledges of dose sharing must be fulfilled immediately. Sayangnya, COVAX AMC gagal penuhi target mengirimkan 2 miliar dosis tahun ini karena tidak semua negara siap. Sementara Indonesia lebih siap sehingga mendapat 340 juta dosis vaksin COVID-19 melalui jalur komersial, COVAX, dan negara-negara sahabat. Pada September 2021, diplomasi vaksin mengantarkan Indonesia melampaui target WHO 10% populasi tervaksinasi dengan 34% populasi dosis pertama dan 20% dosis kedua. Ya pemirsa, upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan vaksin dari negara produsen vaksin ini memang sangat luar biasa. Sampai sekarang saja jumlah vaksin yang bisa dihadirkan di Indonesia mencapai 293.058.530 dosis. Bu Menlu, mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana sebetulnya diplomasi vaksin di era pandemi ini? Jadi intinya adalah tadi saya bicara mengenai aset diplomasi. Aset diplomasi, networking itu kita bangun bukan hanya semalam. Itu dibangun bertahun-tahun dan dalam kondisi emergensi di mana kita perlu membangun komunikasi dengan banyak pihak, dengan semua pihak. Semua aset diplomasi itu kita buka, kita pergunakan agar kita dapat mendapatkan akses vaksin yang pada saat itu masih sangat sedikit. Kalau kita ingat pada saat kita mulai bergerak, itu kita bergerak relatively di awal sekali, bukan paling awal tetapi awal dibanding dengan negara lain, sehingga hasilnya kita bisa lihat sekarang bahwa alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita bisa memperoleh akses vaksin dalam jumlah yang besar, baik dari jalur bilateral maupun dari jalur multilateral. Tentu ada tantangan dalam kemudian menghadirkan vaksin. Ini bagaimana cara menghadapi ini? Tantangan iya banyak, terutama pada saat itu adalah ketersediaan vaksin yang masih sangat sedikit. Banyak sekali ketidakpastian karena virus COVID-19 adalah hal yang baru, plus demand. Negara yang memerlukan vaksin sangat banyak sekali. Oleh karena itu, sekali lagi kita diuntungkan karena kita bergerak lebih cepat, tetapi kita tidak lupa juga untuk terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Oke, baik. Bu Menteri, terima kasih telah meluangkan waktunya di Metro hari ini, di sore hari ini. Kita sudah banyak berbincang mengenai gaya diplomasi, bahkan sampai ke gaya busana ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Menteri telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Metro hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas dan juga Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera hadir untuk Anda sesaat lagi.